could you be the one? Kenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan, NIM 2101424 akan menjelaskan tentang sensor-sensor pada Avenda. Fungsi oksigen sensor adalah melakukan pendeteksian secara rinci terkait jumlah oksigen di dalam gas buang. ISC atau kadang disebut dengan air control adalah sebuah perangkat untuk mengatur kualitas udara yang melalui idle port pada saat katup gas dalam posisi menutup. Fungsi sensor MAP yang pertama adalah mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Cara adalah memanfaatkan selang vakum yang berada di antara sensor MAP dengan intake manifold. Pick-up coil adalah karena fungsinya sebagai penjemput sinyal. Sinyal yang dimaksud adalah sinyal yang menunjukkan timing pengapian mesin. Cara kerja pulsar injektor ini hampir sama dengan spool namun dengan versi lebih sederhana. Throttle position sensor berfungsi untuk mengatur serta menyeimbangkan BBM pada mesin kendaraan.
IAT, sensor intake air temperatur, memiliki dua kabel yang keduanya dari engine control module ECM. ECM akan menyuplai tegangan sebesar 5 volt dan memberi ground untuk sensor. ISC sendiri merupakan komponen elektronik yang tujuannya adalah menentukan RPM saat idle atau langsam. Karena umum ISC merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi utama adalah mengatur jumlah udara akan melalui idle port pada saat katup gas posisi tertutup. Fungsi katup VSV adalah untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui karkoh kanister. Uap bensin dan tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. Katup VSV biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas. FIP fungsinya adalah memompa bahan bakar dalam tekanan tinggi dari tangki bahan bakar menuju injektor. CMP adalah menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Komponen ini merupakan salah satu sensor yang terdapat pada sistem EV atau Electronic Fuel Injection, terletak di bagian penutup timing belt atau timing chain.
CKP adalah memberikan informasi ke bagian ECU mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Sensor yang satu ini dikenal juga dengan istilah WTS atau Water Temperature Sensor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi atau mengukur suhu dari air pendingin sekaligus memberikan sinyal agar menghidupkan kipas ketika mesin sudah mulai panas. OCV adalah singkatan dari Oil Control Valve yang bertugas untuk mengatur pembukaan saluran oli menuju VVTi controller. Sensor di dalam sebuah injektor berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara aktuator atau solenoid dengan ECU. ECU sensor adalah perangkat input yang berfungsi mengirimkan data berupa sinyal analog tegangan dengan volume tertentu yang menginformasikan keadaan dari apa yang diceknya.
Sensor-sensor dari sinyal untuk mendeteksi kondisi kerja mesin dan komputer termasuk sistem pengontrol elektronik. Electronic Control System yang menentukan ketepatan jumlah penginjeksian bahan bakar sesuai dengan sinyal yang diterima dari sensor-sensor. VSV bukan termasuk sensor tetapi aktuator. Fungsi katup VSV adalah untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui karkwal kanister. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin katup VSV. Biasanya bekerja setelah kondisi mesin sudah panas. Pada wiring diagram OCV, sirkuit ini mengoperasikan 10 valve melalui alat duty signal dari ECM, sehingga memindah saluran oli ke sisi NVATS atau sisi retard untuk mengaktifkan VVT controller. Dengan cara ini, valve timing optimum dapat dijaga. Saat mesin berhenti, camshaft timing oil control valve diset ke posisi retard sepenuhnya. Yang selanjutnya, diagram CKP. Cara kerjanya adalah sensor posisi crankshaft terdiri dari magnet, intubasi dan pickup coil. Pelat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi dan dipasangkan pada puli timing crankshaft. Sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada sinyal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Sensor knock yang dipasangkan pada silinder blok untuk mendeteksi knocking mesin. Sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang digunakan untuk membangkitkan voltage ketika terjadi perubahan bentuk yang terjadi ketika muncul getaran pada silinder blok yang disebut dengan knocking. Jika terjadi knocking mesin, ignition timing akan dimundurkan untuk menghilangkannya. Sensor posisi throttle ditempatkan pada throttle body yang mendeteksi sudut buka throttle valve pada saat throttle valve tertutup penuh. Voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltage yang diberikan ke terminal VTH dan ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 32 sampai 49 volt ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output voltage dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Sensor tekanan absolute manifold mendeteksi tekanan intake manifold menggunakan unit sensor yang menyatu. ECM menentukan durasi injeksi dasar dan pengajuan timing injeksi berdasarkan pada output voltage dari sensor tekanan absolute manifold. Sensor posisi throttle atau TPS ditempatkan pada throttle body dan mendeteksi sudut buka throttle valve. Pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dan ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output voltage dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Knock sensor dipasangkan pada silinder blok untuk mendeteksi knocking mesin. Sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang digunakan untuk membangkitkan voltage ketika terjadi perubahan bentuk yang terjadi ketika muncul getaran pada silinder blok yang disebut dengan knocking. Jika terjadi knocking mesin, ignition timing akan dimundurkan untuk menghilangkannya. Sensor temperatur udara atau intake
yang IAT yang mendeteksi ditempatkan pada case saringan udara termistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tekanan sesuai dengan IAT. Pada saat temperatur udara intake rendah, tekanan termistor bertambah. Pada saat temperatur udara intake tinggi, tekanan termistor berkurang. Pada saat tekanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT. Voltase pada terminal THH juga berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki kendaraan selama pengoperasian mesin dingin. Pada WTS Water Temperature Sensor, termistor sudah built-in dalam sensor temperatur cairan pendingin mesin dan mengubah tahanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Bila ECM mendeteksi DTC P0115/42, ECM masuk ke mode file save, yang mana temperatur cairan pendingin mesin diasumsikan pada 80 derajat Celcius atau 178 derajat Fahrenheit. Sensor posisi camshaft atau dikenal juga dengan sinyal N2 terdiri dari sebuah magnet inti besi dan pickup coil dipasangkan pada silinder head. Timing rotor memiliki 3 gigi dan terintegrasi dengan intake camshaft. Sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing motor rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromotif dalam pickup coil. Karena gigi berdekatan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltage dan arus listrik bolak-balik atau alternating current atau AC. Cooler thermistor nomor 1 atau AC evaporator temperatur sensor digunakan untuk mengontrol kerja kompresor cooler thermistor nomor 1. Memiliki thermistor yang mendeteksi temperatur permukaan evaporator. Jika temperaturnya di bawah sekitar 3 derajat Celcius, ECM akan matikan kompresor. Kontrol ini untuk melindungi evaporator dengan mencegah pembekuan melalui cara ini. Pada switch pengapian diputar ke on, voltage baterai diberikan ke coil yang menutup titik kontak relay EV dan power disuplai ke terminal plus B1 dari ECM. ECM secara konstan membangkitkan power 5 volt dari voltase baterai yang disuplai ke terminal plus B. Untuk mengoperasikan mikroprosesor, ECM juga menyediakan power ini untuk sensor melalui sirkuit output VC. Pada saat mesin diputar, aliran arus dari terminal ST2 switch pengapian ke terminal STA pada ECM. Pada saat sinyal STA N1 dan N2 menjadi output ke ECM, transistor menjadi on. Arus mengalir ke coil pada relay fuel pump. Switch relay menjadi on dan arus mengalir ke pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar kemudian bekerja. Selama sinyal N1 dan N2 dihasilkan, ECM tetap menjaga agar TR on dan pompa bahan bakar tetap bekerja. Injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Pada DLC, terminal EVIT dan E di lokasi DLC 3 dalam kabin. Ketika terminal tersebut dihubungkan, mil dalam meter kombinasi akan berkedip untuk menunjukkan penyimpanan DTC. Sensor kecepatan kendaraan dipasangkan pada meter kombinasi dan terdiri dari magnet yang diputar oleh kabel speedometer. Setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali. Dan sinyal on-off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulsa ini. Pada pengapian direct induction system, sistem pengapian langsung ini adalah sistem pengapian satu silinder, di mana satu silinder dinyalakan oleh satu coil. Dalam sistem pengapian satu silinder, satu busi dihubungkan ke ujung kumparan sekunder. Tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan bunga api dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan sinyal pengapian ini, ECM membuat on dan off power transistor yang terdapat di dalam igniter, yang bertugas men-switch on dan off arus primer coil. Pada saat arus ke primer coil diputus, dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil, dan voltage ini digunakan busi untuk membuat bunga api di dalam silinder. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Ramadan, NIM 2107424, akan menjelaskan tentang penggunaan alat scan tool. Pertama-tama kita klik start, klik EAG, go scan, dan kita tunggu. Dan kita klik start dan pilih nama mobil dan kita tunggu lagi dan klik Diatsu dan kita tunggu sampai sukses.
Setelah sukses, kita klik start. Dan kita tunggu. Dan diklik VSV. Dan klik tahun mobil dan diklik V3VA, quick check. Dan kita tunggu lagi. Dan klik all system. Dan kita klik EV. Dan kita roll data. Dan kita tunggu menghapus data-data yang tidak perlu. Dan klik OK dan import file data dan kita klik yes. Dan kita OK. Dan feed cost data. Kita klik semuanya kecuali feature speed. Dan kita klik OK. Dan kita baca semuanya dan kita dengarkan dan grafiknya. Dan fake down 2 kali untuk membaca grafik engine speed. Dan grafik kedua dan fake down 2 kali untuk melihat engine speed. Grafik keduanya. Dan kita back. Dan activities test kita mengambil untuk step ISC wheel monitoring dan mobil akan mati sendirinya. Untuk menghidupkannya kita start kembali mobil dan setelan RPM akan kembali seperti semula. Dan klik back. Kita back semuanya. Dan sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.